Kalau yang sudah menikah kemudian melihat ada ketidakcocokan dalam beberapa hal dengan pasangannya, apa yang harus dilakukan? Belajar. Apa yang harus dipelajari? Syariat ini, agama ini. Belajar bagaimana Allah memberikan perintah kepada kita untuk memperlakukan istri kita. Belajar agar para istri juga memahami apa yang harus dilakukan dalam upaya untuk mentaati suaminya ketika menghadapi beberapa hal atau bahkan banyak hal yang tidak sejalan, tidak sefrekuensi, tidak cocok. Baru 10 orang yang jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Khanfidina khatwilah ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara, jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa khair, subhanallah, Allahu akbar, ya. Itu jawaban anak-anak. Kalau tidak sehat tidak akan sampai di sini. Kalau badannya sehat, pikirannya sakit, kelihatannya juga tidak akan sampai di sini. Kalau badan sehat, pikiran sehat, tapi ya sedang ada acara di tempat lain, ya juga tidak akan sampai di sini. Maka kita hadir di sini, ini sudah tertulis di catatan Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum bumi dan alam ini diciptakan. Maka insya Allah kita termasuk hamba yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, dan ini sudah jelas arahnya, ini punya harapan kuat untuk masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi bapak ibu-ibu ini calon-calon penghuni surga. Amin. Mau masuk surga sekarang? Wah, belum berarti ya. Kelihatannya harus gabung ke Palestina berarti ya. Tapi memang Palestina berbeda dengan kita. Mereka diberikan keistimewaan dan keutamaan. Tanah yang mereka singgahi adalah tanah yang diberkahi. Tanahnya diberkahi bukan hanya dengan turunnya hujan, tapi juga dengan siraman darah para syuhada. Maka memang mereka orang-orang yang kehidupannya lebih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok perang? Nah, itu salah satunya. Jadi belum tentu yang tenang, yang aman itu kemudian pasti lebih dicintai oleh Allah. Tapi kita akan belajar Bapak Ibu tentang beberapa hal terkait dengan keluarga. Kenapa? Karena lebih dari separuh hidup kita, waktu yang kita punya itu kita habiskan bersama keluarga. Jadi kalau ada yang tidak seperti itu, memang ini kondisi yang tidak biasa. Jadi
normalnya, standarnya. Bukan berarti yang tidak sama berarti wonge orang normal, tidak. Tapi memang dalam kondisi yang tidak biasa. Jadi secara umum, normal, standar, biasanya manusia itu, orang-orang beriman itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Walaupun sama-sama tidur. Nah, jadi kalau pergi jam 6 pagi, pulang jam 5 sore, maka setelah itu kan di rumah. Nah, di rumah itu ya dihabiskan waktunya bersama keluarga. Apalagi ibu, istri itu memang lebih banyak waktunya habis bersama dengan keluarganya. Maka kalau keluarga ini tidak menjadi jalan kita untuk mendapatkan keridhaan, pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Terus kesel meneh berarti ya. Pusing berarti ya. Sambil marah berarti ya. Dan enggak dapat apa-apa. Capek saja dapatnya. Di akhirat enggak ada surga untuk kita, tentu kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita pelajari dan kita ilmui bagaimana seharusnya keluarga-keluarga muslim ini hidup bersama dengan keluarganya. Dahulu ada seorang pemuda Arab bernama San. Ia seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Satu hari dia bertekad, demi Allah, aku akan merantau keluar kota hingga kutemukan wanita cerdas yang serasi dengan diriku untuk kujadikan sebagai istriku. Dalam perjalanan, San berjumpa dengan seorang laki-laki paruh baya. Kemudian dia bertanya, "Bapak mau pergi kemana?" Laki-laki itu menjawab, "Aku akan pergi ke kampung sono," ya. Kampung sana, enggak disebutkan. Ya. Ternyata kampung yang dituju oleh lelaki itu merupakan tempat yang nantinya juga akan dilewati oleh San. Maka keduanya sepakat untuk melakukan perjalanan bersama. Nah, memulai perjalanan, San bertanya kepada laki-laki itu, "Atahmiluni am ahmiluka?" Apakah bapak yang akan membawa saya ataukah saya yang akan membawa bapak? Lelaki itu menjawab, "Sampean ki maksudnya piye?" Mbok rasa aneh-aneh. Saya itu nunggangi unta saya, kamu nunggangi unta kamu. Bagaimana aku membawamu dan kamu membawaku? San hanya dia mendengar jawaban laki-laki itu. Kemudian mereka terus berkendara di atas untanya masing-masing. Hingga ketika jarak telah semakin dekat dengan kampung tujuan, mereka melihat petani yang sedang memanen hasil tanamannya. Kemudian San berkata kepada laki-laki itu, "Menurut panjenengan, tanaman pertanian ini sudah dimakan apa belum oleh penanamnya?" Laki-laki itu menjawab sambil marah, "Kamu nuk bodoh sekali. Kau melihat tanaman sedang dipanen. Kenapa kamu bertanya hasil panennya sudah dimakan atau belum? Lagi dipanen. Kalau itu padi, jagung sedang dipanen. Kok ditekoi wis dipangan apa urung berarti ya. Nah, tapi ada yang lebih aneh lagi dan ini real. Kalau ini real. Jadi di kampung saya ada orang sedang nanam jagung. Ada orang sedang nanam jagung. Nah, ada anak muda itu lewat. Enggak tahu karena grogi atau karena apa, itu pengennya ramah, maka tanya sama orang tua yang sedang nanam jagung itu. "Nembe panen, Pak?" berarti ya. Nah, orang tua itu bingung, iki bocah ki karepe piye gitu ya. Nggih tak tandur kok pertanyaannya nembe panen, Pak. Nah, kalau ini beda ya. Ini wong salah mikir, salah ngomong berarti ya. Pengene ramah, ora kulino ngomong basa Jawa berarti ya. Biasanya ngomong bahasa Indonesia berarti ya. Nah, dia pengen ramah kepada orang kampung berarti ya. Terus tanya, "Nembe panen, Pak?" Sing tekoki malah bingung. "Aku ki nggih nandur kok. Kok pertanyaannya kok nembe panen?" Nah, dia mungkin baru belajar bahasa Jawa.
Karena yang ini nyata ini, karena yang tanya itu teman saya, yang ditanya bapak saya berarti. Ya. Jadi yang cerita ke saya bapak saya, kayak kancamu kayak karepe piye gitu. Lah pripun berarti. Aku ki nggih nandur jagung kok ditekoki nembe panen, Pak. Lalu puan jawab kan bingung duran berarti. Memang cah kota berarti ya. Cah kota ora boleh ngomong Jawa berarti. Sehingga ndak paham. Jadi kalau ndak ngerti bahasa Jawa itu ndak usah ngomong dulu kepada orang Jawa yang sudah tua ya. Ya kayak nun sewu Pak, kula niki nembe dahar. Niki digeguyu karo wong kampung berarti ya. Karena dahar makan itu untuk orang Jawa halus itu untuk orang lain, untuk orang tua. Laki-laki itu marah. Kau melihat tanaman sedang dipanen. Kenapa kamu bertanya hasil panennya sudah dimakan apa belum? Nah, San hanya diam mendengar jawaban laki-laki itu. Ketika kemudian mereka masuk kampung yang dituju, keduanya melihat rombongan yang sedang mengusung jenazah menggunakan keranda. Kemudian San bertanya lagi, menurut Bapak yang berada di atas keranda itu masih hidup atau sudah mati? Nah, ini saya marah ke jengkel mana? Aku lagi iki petok menungso kok gobloke kaya kowe tadi ya. Baru kenal itu ya, tapi ya marah tadi ya. Laki-laki itu marah tadi. Kau melihat jenazah yang diusung dengan keranda, lalu kamu masih bertanya apakah yang di keranda itu hidup atau mati? Tapi kok tak deke, mau tekoki jenazah ini kerandane iki mau tekoki Pak jenengan wis mati apa jek urip tadi ya. Yang ini tambahan dari saya. Laki-laki San hanya terdiam tidak membalas ucapan laki-laki itu. Sementara laki-laki itu nyaris memutuskan untuk meninggalkan San dan melanjutkan perjalanan sendiri-sendiri. Tetapi dia berusaha bersabar dan menahan diri untuk tetap bersama. Jalan bareng hingga keduanya sampai di rumah laki-laki itu. Laki-laki itu punya seorang putri bernama Tobakoh. Nah, ketika ayahnya sampai masuk rumah, maka sang putri bertanya, "Bapak sama siapa?" "Saya punya teman baru, tapi wongnya rada aneh tur weblek ya." Aku ke bareng karo kowe lagi kenal. Wong gobloke ra karuan aja. Malah meh jengkel aku. Lah pripun to, Pak? Ngene aja. Berarti sepanjang perjalanan itu tekok 3 macam. Pertanyaannya ini disebutkan. Kemudian Tobakoh menjawab, "Ayah, tamu itu sama sekali bukan orang bodoh." Ketika dia bertanya, "Apakah Bapak yang akan membawa saya ataukah saya yang akan membawa Bapak?" Itu maksudnya apakah Bapak yang akan bercerita dan saya yang mendengarkan, ataukah aku yang bercerita dan Bapak yang mendengarkan, sehingga perjalanan tidak membosankan. Adapun pertanyaan, menurut Bapak tanaman pertanian ini sudah dimakan oleh penanamnya atau belum? Maksudnya adalah apakah mereka menjual hasil panennya itu dan sudah menikmati hasilnya atau belum. Adapun pertanyaan tentang jenazah, apakah yang berada di atas keranda itu masih hidup ataukah sudah mati? Maka maksudnya adalah apakah ia meninggalkan keturunan yang meneruskan kebaikannya ataukah tidak. Nah, mendengar penafsiran putrinya mengenai makna ucapan San, bapaknya ini segera ke ruang tamu, kemudian menemui San dan mengajaknya berbincang. Kemudian laki-laki itu menyampaikan, "Mas, apakah kamu mau tahu bagaimana penafsiranku terhadap 3 pertanyaan yang tadi bikin saya marah itu?" "Oh iya, silakan." Kemudian disampaikan persis seperti yang diomongkan oleh putrinya. Maka San kemudian berkata, "Ini sama sekali bukan penafsiran panjenengan. Beritahukan kepada saya siapa yang menafsirkan ucapanku itu." Maka sang laki-laki itu menjawab dengan jujur,
putriku. Oh, Bapak punya putri? Ya. Yang menafsirkan pertanyaan saya tadi itu putri panjenengan? Iya. Maaf Pak, saya boleh lihat? Nah, maka anaknya dipanggil sambil membawa teh atau membawa kopi. Nah, dipanggil, suguhkan, sudah masuk lagi. Sudah lihat kan? Naldor. Pak, gimana? Saya sedang mencari putri Bapak. Memang sudah kenal? Belum. Tapi saya keluar dari rumah itu bertekad saya memang mau mencari wanita yang memiliki kecerdasan selevel dengan saya. Dan saya ketemu. Dan itu putri Bapak. Maka izinkan saya melamar putri Bapak. Lanjutkan perbincangan dan jawabannya oke, sepakat. Baru kenal. Baru kenal. Tapi tahu. Kemudian dinikahkan. Nggak usah ditanyakan prosesnya ya, kesuwen. Prosesnya pun yang KUA barang porang, ngurus perizinan, pindah KK barang itu kelamaan. Ya, pokoknya singkat cerita mereka kemudian menikah. Nah setelah menikah, San mengajak istrinya pulang ke kampung halamannya. Dan ketika keluarga San dan masyarakat sekitarnya melihat istrinya itu, mereka pun serentak mengatakan wafaqa Sannun tabaqah. Betapa serasinya San dengan Tobaqoh. Lalu ucapan tersebut menjadi ungkapan mengenai pasangan suami istri yang serasi dan satu frekuensi. Nah, tapi di kita tidak terkenal karena kita kan terkenalnya koyo mimi lan mintuno. Nah itu jadi terkenalnya itu. Seperti Romeo dan Juliet. Nah, jadi serasi, mati bareng itu kan serasi. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, kesamaan frekuensi itu, kesetaraan dalam hal kecerdasan diharapkan lebih meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pasangan suami istri selama berinteraksi sepanjang hidup mereka. Karena bisa dibayangkan jika suami istri berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh satu sama lain. Sing siji ngomong bahasa Arab, sing siji ngomong bahasa Inggris. Padha ora mudenge, ya. Nah, kan ramai. Kalau 1-2 hari lucu, mungkin lucu, ketawa aja, bikin ya lucu saja. Saya ngomong begini, ternyata kono pahami begitu itu, mungkin 1-2 hari baru awal menikah nggak ada masalah, malah jadi hiburan. Tapi kalau sudah 1-2 tahun sing lanang ngomong sing wedok ora mudeng, sing wedok ngomong sing lanang ora mudeng. Iku iso nesu bareng berarti. Topik pembicaraan yang tidak nyambung, orientasi masa depan keluarga dan anak-anak yang tidak sejalan, itu akan menyemai bibit-bibit ketidaknyamanan. Maka kesetaraan dalam hal pengetahuan, pendidikan, dan orientasi masa depan menjadi hal yang penting untuk menjatuhkan pilihan dengan siapa akan mengarungi kehidupan. Ini bagi yang belum nikah. Ada yang belum nikah? Belum? Alhamdulillah. Sini ada yang belum nikah? Katanya rada wis kabeh ya. Kecuali yang belum ya. Ini juga menjadi bagian dari makna sekufu dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu, secara bahasa pengertian sekufu atau al-kafa'ah adalah setara dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan yang lainnya. Secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab juga, status sosial dan ekonomi. Bahkan ada sebagian lagi yang melihat secara lebih detail seperti pekerjaan, kondisi fisik, pendidikan, dan lain-lain. Jadi pada intinya kafaah itu bukanlah syarat sahnya akad pernikahan, tapi ia anjuran yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah. Nah terus yang sudah menikah bagaimana? Nah, nanti di
tengah materi akan kita sampaikan. Anjuran sekufu dalam pernikahan ini dimaksudkan supaya salah satunya tidak minder, tidak pula menjadi hina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat di sekitarnya. Jadi akan membantu kemudahan dan kenyamanan dalam komunikasi dan berinteraksi. Kadang seorang laki-laki dari latar belakang ekonomi yang minim ketika menikahi wanita dari keluarga yang kaya raya atau sebaliknya menjadi sebab hubungan yang tidak normal, tidak alami. Karena satunya merasa minder, yang satunya merasa super. Siji super, siji minder. Nah, itu tidak akan, frekuensinya tidak nyambung. Maka yang satu merasa menang, yang satu merasa terkalahkan. Itu kalau jalan bareng, kalau yang kuat laki-lakinya ini lebih memungkinkan. Sing lanang sugih, sing wedok wong kampung. Ini itu lebih mungkin untuk bisa tetap berjalan. Tapi kalau sing sugih sing wedok, sing lanang wong kampung, miskin, itu terus nek mlaku bareng sing wedok ning ngarep, sing lanang ning mburi kon gawake tas, itu nanti tidak bisa seiring. Kecuali jika ada pertimbangan lain atau ada kesepahaman yang menguatkan bahwa nantinya perbedaan itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan dimasalahkan. Mungkin tertutup dengan komitmen yang bisa dipegang oleh kedua pihak atau sebab-sebab lain yang bisa mendekatkan jarak antara keduanya. Yang perempuan kaya, yang laki-laki tidak kaya, tapi hafal Quran. Nah, hafal Qurannya itu menjadi nilai yang mengimbangi kekayaan istrinya. Jadi saya memang tidak kaya, tapi saya hafal Al-Quran. Dan itu yang dipilih oleh, yang menjadi bahan pertimbangan orang tua si wanita. Kenapa dijodohkan atau diizinkan untuk menikah dengan laki-laki itu yang tidak kaya atau tidak sebanding kekayaannya karena hafal Al-Quran. Begitupun dengan kondisi fisik, ketampanan dan kecantikan. Non sewu kula nembe tausiah. Nih. Dengan kondisi fisik, ketampanan dan kecantikan. Jadi perbedaan ekstrim yang tidak ada kompensasi lain yang bisa merekatkan dan menyeimbangkan interaksi antara keduanya itu bisa menjadi sebab ketidakharmonisan. Jadi kalau wanitanya, istrinya cantik banget, sak kampung nomor 1, sementara suaminya sak kampung nomor 3 seko ngisor. Nah, misalnya begitu. Ya. Ini kan orang curiga, kayak dipelet, dadi kowe mesti nganggo dukun to, dadi kok iso gelem karo kowe, misalnya begitu dadi. Apa kowe pas ngelamar yang bojomu pas beleken atau gimana sehingga ora weruh kowe dadi. Nah, ini kan kalau itu dia dengar sering gitu omongan orang begitu kan sudah susah untuk bahagia. Nah, setiap kali kondangan malah dikira pembantune, dadi atau karena dikira sopire dadi. Aku ke bojone, oh nun sewu dadi. Kalau kinten sopir ya. Nah, kenapa? Lu sing wedok wahyu banget, sing lanang welek banget ya. Nah, itu. Maka harus diupayakan supaya seimbang atau ada kompensasi lain. Maka sah-sah saja seseorang menjadikan kadar kecantikan atau ketampanan sebagai salah satu variabel dalam memilih istri atau suami. Tapi juga harus pada saat yang sama mengukur diri sendiri sebelum menetapkan kriteria seperti apa yang layak menjadi pasangannya. Jadi ngocose bijiku ke piro kira-kira. Setiap orang kan yakin dirinya ganteng dan dirinya cantik, tapi perlu mencari pembanding. Perlu mencari pembanding supaya ketika menetapkan target ya didongani, diikhtiari, tapi juga sadar diri, sadar diri. Dan dari semua kafaah atau kesetaraan yang layak menjadi pertimbangan, maka kafaah dalam hal agama itu menjadi prioritas utama. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi SAW,
Dan bahkan Imam Bukhari meletakkannya dalam bab al-akfa fiddin, yakni sekufu dalam agama. Di mana Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, 4 hal. Li maliha, li nasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fatfar fidatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Jadi ini penjelasan, bukan perintah. Bukan perintah. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 1 karena hartanya, 2 karena keturunannya, 3 karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Nah, baru keluar perintahnya, fatfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Jadi yang perintah itu yang ini, pilihlah wanita yang karena agamanya, atau terimalah laki-laki karena agamanya. Nah, niscaya engkau akan beruntung. Adapun variabel yang lainnya itu ya jika bisa ketemu dan memungkinkan maka tidak ada masalah. Tapi umumnya orang itu memilih wanita, ada yang mempertimbangkan memang karena cantiknya. Ada yang orayu rapopo tapi sugih katanya. Lho kok gelem mbek kowe? Wah kowe ganteng. Nah soalnya kono sugih. Nah elek sugih, aku ganteng miskin gitu ya. Nah, maka ketemu ada kompensasi gitu ya. Nah, teman saya ada yang begitu. Nanti ya wajahnya lumayan gitu ya. Tapi bojone welek gitu ya. Kok gelem sugih gitu ya. Nah, itu kan ada yang sana secara fisik nilainya di bawah, tapi harta nilainya tinggi. Sini secara fisik nilainya tinggi, tapi harta nilainya rendah. Maka ketemu. Nah, si laki-laki menghormati istrinya karena kaya, si wanita menghormati suaminya karena ganteng. Ya ora apa-apa begitu, ya. Asal sepakat kan, ya. Asal sepakat. Ya. Tersirat pula dalam firman Allah surah An-Nur. Ya. Ayat 26. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita-wanita laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ini namanya sefrekuensi. Jadi dari semua variabel pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup, maka variabel agama dan akhlak itu menjadi prioritas utama. Karena kesepahaman dalam hal orientasi diniyah juga kebagusan akhlak akan mampu mendekatkan jarak perbedaan, mengkompensasi kekurangan fisik dan materi, juga terpenuhinya hak dan kewajiban inti bagi pasangan suami istri. Hal ini yang lebih menjamin kelestarian rumah tangga dan lebih menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Termasuk pula jika sudah terlanjur menikah. Nah, yang tadi itu pembahasan bagi yang belum menikah. Yang belum menikah ini dipertimbangkan walaupun bukan syarat sah nikah. Nah, yang sudah menikah bagaimana? Saya tidak menyebut terlanjur ya, karena terlanjur itu konotasinya getun. Nah, gimana lagi? Saya sudah kadung nikah sama dia. Nah, kadung terlanjur ya, itu kok ketoknya getun ya. Getun atau menyesal. Jadi nek iso entuk liyane ya. Tapi penyesalan itu semakin menjadikan kita sulit untuk bahagia. Yang sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ada yang sudah nikah 20 tahun? Wih, enggak ada. Berarti aku tua dhewe ning kene ya. Ya. Ada ya? Ya, alhamdulillah. Yang sudah menikah kemudian mendapati ada kondisi variabel yang tidak setara atau tidak sekufu pada sisi tertentu. Nah, gimana? Apa yang harus dilakukan?
Nah, pada kondisi tersebut, akhlak yang baik dan orientasi akhirat itu bisa merekatkan hubungan antara keduanya. Jadi selagi kedua pihak mendekat kepada ketaatan, maka makin dekat kepada keserasian dan kebahagiaan. Kebagusan agama akan membuat orang yang mencintai semakin menyayangi, dan jika cinta tidak hadir pun setidaknya ia tidak akan mendolimi. Jadi kalau yang sudah menikah kemudian melihat ada ketidakcocokan dalam beberapa hal dengan pasangannya, apa yang harus dilakukan? Belajar. Apa yang harus dipelajari? Syariat ini, agama ini. Belajar bagaimana Allah memberikan perintah kepada kita untuk memperlakukan istri kita. Belajar agar para istri juga memahami apa yang harus dilakukan dalam upaya untuk mentaati suaminya ketika menghadapi beberapa hal atau bahkan banyak hal yang tidak sejalan, tidak sefrekuensi, tidak cocok. Nah, orang-orang beriman yang berilmu dan terus berusaha menambah ilmunya, memperbagus akhlaknya, menjadikan keluarga sebagai ladang ibadahnya kepada Allah, dia akan diberikan pertolongan oleh Allah, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, apalagi permasalahan kecil. Misalnya yang sering saya contohkan, suami senangnya bakso, istrinya senangnya mie ayam, gitu ya. Maka jangan jadikan hanya soal selera bakso dan mie ayam sebagai alasan untuk berlempar-lemparan bakso dan kapuyuk mie ayam. Ya. Nah, harus bisa dikompromikan, kan ya gampang. Ya. Bagaimana gampangnya? Setiap keluar bakso ya mie, orang senang bakso mas, mie ayam baik. Nah, berarti solusinya nyari warung yang jual bakso sekaligus mie ayam. Nah kan begitu, ya. Tinggal kono pesen bakso, siji pesen mie ayam. Udah selesai. Ora ono warunge, anane kono bakso kene mie ayam. Dadi tuku bakso ning kene, tuku mie ayam ning kono. Dadi mangkoke digawa rene. Gitu tok kan dadi. Nah ora entuk karo sing duwe ora sida tuku, Pak. Dadi. Ndak boleh tuku kono ya lungguh ning kono. Dadi ora entuk lungguh kene, ora sida tuku. Dadi. Nanti penjual digertak begitu mesti muni entuk. Dan umumnya boleh lah ya, umumnya boleh nunut lungguh tok. Sing ora entuk kena kursine go mulih. Dalam persoalan-persoalan yang lainnya harus dibicarakan dengan baik. Soal mau tinggal di mana, tinggal bersama dengan siapa, anak-anak mau sekolah di mana, di pondok atau di SDIT apa di SD biasa sing gratis tapi engko nek sore di TPQ kayak. Soal harapan-harapan masa depan terkait dengan anak. Nah, ini harus dikompromikan, dibicarakan. Jadi selagi keduanya berusaha untuk menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, sebagai penengah di antara mereka, dan ini tidak mungkin bisa kecuali dua-duanya sepakat untuk belajar, sepakat untuk menuntut ilmu. Jadi ada yang memang sudah harus satu frekuensi. Apa frekuensinya? Paling tidak menyamakan visi di awal. Kemudian misinya bisa berkembang, tapi arahnya untuk kepada visi yang sama. Apa visi? Mungkin secara bahasa tidak terlalu tepat. Ya visi keluarga muslim itu, karena kalau visi di sekolah itu kalimatnya harus terwujudnya atau terwujudnya santri yang hafal Al-Quran, berakhlak dan pemberani. Nah, misalnya begitu. Kemudian nanti misinya dari penghafal Al-Quran, berakhlak dan pemberani. Itu ada 3 variabel. Kemudian dari 3 itu nanti dikembangkan dalam misi. Setiap satu variabel itu dikembangkan menjadi 2. Untuk hafal Al-Quran, satu harus membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua menambah hafalan 2 ayat setiap hari. Nah, misalnya begitu. Nah, visi keluarga muslim itu masuk surga bersama keluarga. Nah, itu mau ditulis atau tidak harus disepakati.
Jadi kita membangun keluarga itu bukan hanya untuk urip bareng, bukan. Tapi juga bukan untuk mati bareng. Karena tidak boleh merencanakan mati bareng. Pokoknya jenengan mati, aku kudu malu mati. Nah, itu tidak boleh. Bahwa Allah mentakdirkan ada pasangan yang ditakdirkan meninggal bareng, ya itu urusan kehendak Allah. Tapi yang harus disamakan adalah masuk surga bareng-bareng. Atau ujungnya harus masuk surga, walaupun tidak bareng. Sehingga kalau ini sudah disepakati, nanti setiap langkah, aktivitas, pilihan-pilihan hidup yang mau diambil, itu tidak keluar dari tujuan besar ini. Oleh karena itu, kalau istri ngaji, itu suami juga harus ngaji. Walaupun tidak harus di tempat pengajian yang sama. So, kalau tidak, ini potensi nanti frekuensinya menjauh. Frekuensinya itu semakin tidak nyambung. Jenengan tambah ilmu terus, suami tambah beban terus, nah itu enggak nyambung. Karena semakin jenengan tambah ilmu, nanti semakin banyak tuntutan kepada suami. Tuntutan atau harapan. Kan jadi tahu suami yang baik itu seperti ini, suami yang baik seperti ini, bojoku kok urung ngene, Nah, kan jadi semakin menjauh. Maka hendaknya ilmu, pemahaman itu juga seiring. Maka kemarin pernah saya tanyakan, kenapa yang di sini jumlahnya selalu lebih sedikit dibanding yang di sini? Atau kebalik, yang di sini jumlahnya selalu lebih banyak dibanding yang di sini? Apa setiap satu orang membawa 4? Satu orang bawa 4 saja jek kalah akeh karo sing kene kan Nah, kita husnudon bahwa para suami ini mayoritasnya bekerja di tempat lain. Mungkin sing mangkat berarti do pengangguran. Ya ndak, berarti ya. Ini cuman waktunya kebetulan bisa diatur begitu. Kalau tidak begitu, nanti ya biasanya sing repot ki sing ngaji. Sing repot, sing jengkel, nu sing ngaji malah. Sing orang ngaji menjadi bagian sing dijengkeli. Maka saya juga berusaha begitu. Jadi walaupun istri saya itu tidak mendengar semua materi yang saya tausiahkan, tapi secara bertahap atau sepotong-sepotong gitu, bagian inti-intinya, hampir setiap materi yang saya sampaikan itu poinnya saya perdengarkan ke istri saya. Semoga Allah menolong saya. Jadi saya tadi barusan tahu siapa itu nanti ketika nyampe rumah itu tak ceritakan poinnya. Nah, poinnya begini, itu saya ceritakan. Nah, dia juga punya tempat kajian sendiri. Ya. Dia punya tempat kajian sendiri. Tidak sebanyak yang saya isi kajian kan, karena ngikut pengajian dengan ngisi pengajian itu ternyata banyak ngisi pengajian. Karena saya seminggu bisa ngisi pengajian 7 kali atau 8 kali. Tapi nek sing ngaji seminggu kok 8 kali kan iso muntah-muntah berarti ya. Nah, apalagi ustadznya podo kuwi wae berarti ya, itu mumet malah berarti. Dan memang sebaiknya tidak setiap hari. Tapi nek sing ngisi pengajian setiap hari ora apa-apa. Ben apa? Ben saya apik berarti ya. Ben saya pinter begitu berarti ya. Dadi materi ning kono karo ning kene podo ki ora masalah. Kenapa? Wonge beda berarti ya. Sehingga tadi ada yang tanya ke saya, Ustaz mau kemana ini? Pulang apa lanjut? Mau ke Nurul Iman, Gendo. Oh iya, materinya sama ya? Iya, berarti lu kok tahu? Saya lihat playernya berarti ya. Nah, jadi materi tadi ba'da subuh dengan materi di sini podo berarti ya. Podo, lu Ustaz ngomongin kono-kono podo. Orang apa-apa sing penting wangi beda berarti ya. Nah, adapun ana sing melu rene, iki resiko berarti ya. Baru kok kono kok melu rene, wah tiwas tak polo rene sebelum materine padha. Lah salahmu melu berarti ya. Nah, ustaz-ustaz senior itu juga begitu berarti. Ustaz-ustaz senior itu juga begitu. Jadi Ustaz Triasmoro, Allah yarham, semoga merahmati beliau berarti ya. Kan kita ada yang komentar, jenengan itu kalau bicara kok sepertinya sangat memahami gitu ya. Nah, kamu enggak tahu rahasianya. Lah apa rahasianya? Iki tak omong se-Indonesia berarti ya. Nah, gitu ya. Melangkah makanya so kaya wapal itu karena tak omong bahasa Indonesia. Jadi itu bedanya ilmu dengan harta. Harta itu kalau dikasihkan ke orang itu hitungannya kan berkurang.
1 juta, tak kayak 100.000, garek 100, kayak meneh 100, garek 800 begitu. Tapi ilmu itu kalau disampaikan malah tambah. Begitu kita sampaikan 1 kali, rodok nyantel 10%. Kita sampaikan lagi yang ketiga kali, tambah nyantel lagi 40%. Kita sampaikan diulang 5 kali, baru ditutup, ini samuni. Jadi selagi kedua pihak mendekat kepada ketaatan, maka makin dekat kepada keserasian dan kebahagiaan. Seorang mukmin dia berperan sebagai suami ketika dia memahami perintahnya dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa istrinya adalah amanah dari Allah. Allah menyebutnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda, di antara ayat-ayat Allah itu dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Jadi istri itu adalah ayat Allah bagi suaminya. Suami adalah ayat Allah bagi istrinya. Bagaimana seharusnya seorang mukmin memperlakukan ayat Allah? Ya seperti dia memperlakukan Al-Quran itu. Al-Quran adalah ayat Allah, ayat qauliyah. Sedangkan istri, alam dan yang lainnya itu adalah ayat kauniyah. Kita memperlakukan ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah itu dengan baik. Bahkan di madzhab Syafi'i hukumnya wajib dalam kondisi suci. Memegang mushaf itu wajib dalam kondisi suci. Membacanya harus dengan ada ilmunya sendiri. Tajwid, tahsin, syukur bagi bisa menghadap kiblat. Kemudian Al-Quran harus ditaruh di tempat yang baik dan terhormat. Dia tidak boleh dicampur dengan tumpukan dus-dus yang tidak berharga. Diperlakukan dengan baik. Nah, istri kita itu, bapak-bapak, ini ayat Allah yang dengan kalimat Allah dia dihalalkan untuk kita. Maka pasti besok di akhirat kita ini para suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setiap suami memahami dan meyakini ini, maka dia tidak akan berlaku sembarangan kepada istrinya. Dia akan sangat hati-hati. Apalagi memang wanita itu seperti cermin, cantik, indah, tapi mudah retak. Apalagi kalau dilempar batu, pecah dia. Kalau pecah bisa disatukan lagi tidak? Bisa tidak, Bu? Bisa diisolasi. Ya. Tek begitu pecah, nah itu isolasi, tapi tidak akan pernah kembali seperti semula. Maka hati-hati jangan bikin hati wanita pecah. Karena akan sulit kembali seperti semula. Jangan melakukan kesalahan sekali, 3 tahun isi kalingan. Dia seperti cermin itu. Saya juga begitu. Saya itu pernah saya ceritakan belum? Saya pernah pergi bawa sajadah bagus. Sajadah awe wong, ada jamaah habis umroh, saya dikasih oleh-oleh sajadah. Nah sajadahnya itu tak bawa acara keluar, lali saya itu. Nah lali hilang, nah hilang. Nyampe di rumah ditanya, sajadahnya di Mas, astagfirullahaladzim. Dan lali ini dia mau, hilang, nah hilang. Nanti suami istri itu kan paling tidak senang kalau barang hilang kan nanti, apalagi suaminya yang hilang, itu paling tidak suka Itu besok lagi ketika saya membawa sajadah, rasa nggo sajadah Mas, napa? Ngudak ilang neh berarti ya. Itu sampai tahun ngarep sik kelingan sajadah ilang ngono ki sik kelingan berarti. Padahal sajadah itu statusnya punya saya. Nah, punya saya berarti ya. Istri ki kelingan terus berarti ya. Apalagi kalau punya dia kan berarti. Nah, itu istimewanya wanita itu begitu. Maka laki-laki itu harus tahu wanita. Nah, kalau tidak tahu menderita berarti ya. Kok begitu berarti ya? Ya enggak lah ya. Jadi kita memang didesain oleh Allah dengan perangkat yang agak sedikit berbeda. Jadi laki-laki itu didesain kuat,
fisiknya kuat, akalnya. Wanita itu didesain lembut, tapi dalam saat yang sama itu bisa memiliki ketahanan yang melebihi laki-laki. Didesain lembut, kan lembut maka dominan perasaannya. Karena laki-laki kuat, maka hak cerai itu ada di tangan, di lisan laki-laki. Maka laki-laki itu harus memiliki keteguhan dan ketegaran. Laki-laki tidak boleh memutuskan sesuatu hanya dengan perasaannya. Maka kalau ngomong itu menurut perasaan saya, itu ganti, ganti. Setelah saya pikirkan, laki-laki ngomongnya harus begitu. Jangan setelah saya rasakan, itu bagian perempuan. Gitu ya. Nah, kalau yang menurut perasaan saya itu wilayahnya perempuan. Jadi memang dia melihat sesuatu dominan dengan perasaannya. Nah, bagaimana cara mempertemukan? Laki-laki dominan akal, sedikit perasaan. Wanita dominan perasaan, sedikit akal. Sehingga wanita menyebut laki-laki orang duwe perasaan. Dan laki-laki menyebut wanita orang di pikiran. Nah, kabeh dirasake. Ono Bu RT ngomong ini dirasake. Ketua PKK ngomong ini loro ati. Dadi ngantek teku ning warung iki lho. Kok nembe blonjo ngono ya dirasake lara berarti ana pitik petok-petok iki lho itu dirasake pitik ku petok-petok terus napa ya nah itu ya dirasake berarti laki-laki karena dominan akal apa-apa ora tau dirasake berarti nah itu kan menjengkelkan bagi wanita berarti ya nah jadi wedok nesu malah nonton TV berarti ya dinesoni malah nonton TV berarti jenengan ora krungu to Pak. Lah napa to? Dadi unek-unekke kok ora krungu. Oh, iki boleh ngunek-unekke aku to mongke dadi. Tak kira ngunek-unekke kucing dadi. Nah, itu. Malah saya jengkel kan tadi. Nah, jadi cara mempertemukannya ya kita ini laki-laki belajar untuk menggunakan perasaan. Supaya apa? Ya supaya paham dengan makhluk Allah. Bangsa lembut ini dadi. Nah, kan yang hatinya lembut, kulitnya halus itu kan. Nah, ini pun Allah lembut jadi ya makhluk halus itu salah, tapi memang serba lembut, serba halus. Rasulullah menyebut istri-istri beliau itu dengan diibaratkan seperti botol-botol kaca. Botol-botol kaca yang indah dilihat tapi memang rawan pecah. Beliau menyebut lagi di tempat yang lain Khuliqatil mar'atum bin dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu biarkan dia akan bengkok, kalau kamu paksa dia akan patah. Maka caranya bagaimana? Ini bagi laki-laki. Pintar-pintarlah dalam memperlakukan wanita agar kamu tidak ikut bengkok dan agar dia tidak patah. Tulis. Ini saya menirukan ulang kalimatnya Ustadz Abdus Somad. Jadi memang ya kita memang harus pintar. Kalau sebagian ulama menyebutkan dua hal yang harus dimiliki oleh para suami agar dia bisa berbahagia bersama istrinya. Nomor 1, sabar. Nomor 2, ngalah. Nah, bisa Pak? 1, sabar. 2, ngalah. Nah, saya juga belajar itu. Makanya 20 tahun tetap bertahan. Bertahan ke ketoknya abot ya. 20 tahun tetap bahagia gitu ya. Nah, wanita juga berusaha untuk memahami suaminya. Bahwa suami itu memang tidak sama dengan perempuan. Maka jangan pernah berharap suaminya kaya wong wedok. Nah, malah gila nih kan tadi ya. Gue ngerti mama. Yo biarkan dia tetap menjadi laki-laki. Nah, salah satu ciri laki-laki itu memang perasaannya kurang. Nah, karena perasaannya kurang, itu kadang dia bisa makan dalam keadaan anaknya lapar. Bisa ya? Jangan pernah lihat suami begitu. Jadi anak urung didulang, dia sedang mendulang dirinya sendiri kan. Kenapa saya bisa ngambil contoh begitu? Karena saya sok ngalami soalnya. Nah,
Jadi istri saya pesan ketika tinggal, Mas tolong anaknya didulang, katanya. Oh insya Allah, katanya. Nah, didulang waktu masih kecil atau disuruh makan, katanya, didampingi makan. Karena cah cilik itu kan makan sebagian belum jadi kebutuhan. Pokoknya mangan itu ya kebutuhannya wong tua, katanya. Nah, jadi nek ora dikon mangan, ora tunggoni ora mangan, katanya. Nah itu saya lupa itu, katanya. Lupa. Tapi kalau untuk saya ora tahu lali saya, katanya. Makan, katanya. Nah ketika istri pulang, anaknya semangan Mas. Astagfirullahaladzim. Urung ya katanya. Lah napa? Lali katanya. Nah lali. Yo nesu dang. Ya biasa. Nah, jenenge salah kok katanya. Nah salah ana sing nesu kan biasa katanya. Jenengan sing dipikir awake dhewe. Nah, aku yo mikir bareng ngono kuwi. Set bismillah. Saya iki bener apa ora gitu. Jenengan sing dipikir iki awake dhewe. Dalam hal makan kita bener katanya. Ya, itu kan harus perlu latihan ngurusi yang begitu itu. Jadi ibu-ibu juga berlatih sabar juga menghadapi suaminya. Karena kita ini dihidupkan untuk saling diuji. Jadi suami itu diuji dengan keberadaan istrinya. Dan istri juga diuji dengan keberadaan suaminya. Ketika kita berusaha untuk bersabar menghadapi ujian-ujian itu, maka Allah menyiapkan pahala. Anak-anak itu dihadirkan oleh Allah menjadi anugerah sekaligus ujian bagi kita. Dan jangan dianggap anak-anak itu selalu merasa nyaman dengan orang tuanya. Apa jenengan merasa sudah jadi bapak dan ibu sing ideal? Sing pokoknya bocah kowe untung lho nang dadi anakku, dadi ya. Ora duwe pak kaya ngene iki ora ana nang kampung ngene iki. Sing pak kaya ngene iki mung sing duwe pak ngene iki mung kowe, berarti ya. Ibune yang ngomong, "Kamu juga beruntung punya ibu kayak saya ini," berarti ya. Ibu-ibu liyane kuwi balake ora karuan. Ana ibu ngene iki ora, berarti ya. Ya paling seminggu ping 3, berarti ya. Enggak ada, berarti ya. Anak-anak kita itu kadang juga merasa tidak puas dengan bapak dan ibunya. Bahkan satu saat dia juga pernah jengkel dan sakit hati kepada omongan ibunya. Ya, opakne ya ding soal kolo-kolo berarti ya. Tapi yang sering ngomong kan ibune berarti ya. Karena sering ngomong sehingga ya sok salah berarti ya. Jadi setiap kita diuji, bahkan dengan tetangga, keberadaan tetangga, kita itu juga menjadi ujian bagi mereka. Mereka juga menjadi ujian bagi kita. Nah, maka kalau setiap kita bisa melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang terdekat kita, mereka ini dihadirkan oleh Allah menjadi ujian bagi kita. Sehingga ketika kita, para suami itu melihat istrinya, yang dilihat di belakangnya itu Allah. Ketika kita menghadapi anak yang rewel, yang nakal, yang jaluk jajan, jaluk tulanan, itu yang kita lihat di belakangnya Allah. Maka lisan ini akan terjaga. Bahwa tidak semua keinginan mereka harus kita turuti, harus kita ikuti. Dengan ilmu yang kita pahami, iya. Tapi tidak akan marah-marah, tidak akan mengumpat, apalagi sampai melakukan kezaliman. Kenapa? Karena yang dilihat Allah semua. Bocah kok nangis kenapa gitu ya? Ya Allah, ini hambamu, ini makhlukmu, kenapa kok nangis gitu ya? Wis jelas arep ngombe ra ndek banyu kok kan ya kudu jikoke banyu gitu ya. Ini njaluk jajan, mau bar jajan ya njaluk jajan meneh. Wingi bar tukoke dolanan saiki njaluk dolanan meneh. Nah, saya harus bagaimana ya Allah? Sabar gitu ya. Nah, dilus-lus, ditenangkan, disabarkan, dipahamkan. Urung paham, orang apa-apa gitu ya. Belum paham, enggak apa-apa. Ya seperti kita ngajak anak konsolat, itu tidak selesai 3 kali, tidak selesai 13 kali, 33 kali, tidak selesai. Ajari anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Ajari, ajak, suruh. Berapa lama? Boleh tegas kemudian? 3 tahun. Jadi proses kita ngajari mereka, ngajak mereka itu 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun baru boleh pukul. Jadi tahapannya begitu. Jadi kita ngomong, nak ayo sholat. Itu rasa dihitung. Kok hitungan, itu pelit berarti ya. Kamu sudah bapak ajak 3 kali loh ya berarti ya. Nanti yang keempat awas berarti ya. Tahu ini enggak berarti ya. Nah ini beda, cah 7 tahun kok dengan naik kayak piye maksudnya berarti ya. Nah. Ibu juga begitu. Berapa kali ibu ngomong kalau ibu ngepel itu, kalau ibu sedang ngepel, kamu jangan masuk. Enggak tahu, ibu tuh susah, ibu tuh capek. Nyuci, nyetrika, jemur,
Bapakmu tuh menjengkelkan, oh, malah bapak barang jadi. Padahal pas itu kan bapaknya orang ono tadi ya. Nah, maksud tiru pakmu, ini kalimat sudah tidak bagus ini begini nih, berbahaya ya. Itu sedang menanamkan rasa tidak hormat dan meremehkan bapaknya berarti. Hati-hati kowe, aja tiru pakmu berarti ya. Nah, itu berbahaya. Engko sing bapaknya yang ngomong, hati-hati aja tiru ibumu berarti ya. Nah, ibumu, lha napa to Pak? Ibu kowe gualake ngluwehi pitik sing angkrem berarti ya. Jadi hal-hal seperti ini harus sering dibicarakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah. Jam berapa ini? Sebagai akhir, akhir berarti ya. Ada sebuah kisah berarti ya. Ada seorang laki-laki, ini ada yang namanya Pak Solikin? Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Kalau nggak ada, namanya tetap saya sebut Pak Solikin. Solikin itu teman saya, nah, Solihin. Tapi ketika di kampung, biasanya panggilannya bukan Solihin, angel, Solihin ini angel. Sing gampang Solikin, berarti ya. Nah, tapi kisah ini bukan tentang teman saya. Namanya Solikin. Dia seorang pemuda kampung yang pekerjaannya bertani, karo ngopeni wedhus, ya, melihara kambing. Pendidikannya pas-pasan, penghasilannya terbatas, dan penampilannya juga penampilan laki-laki, pemuda kampung. Ya. Hanya saja Solikin memiliki kelebihan rendah hati, ramah, dan suka menolong. Rupanya kelebihan ini yang membuat Solikin ketiban rezeki, dia dapat pasangan anak orang kaya. Mertuanya adalah bos pabrik besar di kota itu. Karena tertarik dengan kepolosan dan keramahan Solikin. Maka bos itu pun menjodohkan anak perempuannya yang cantik dengan Solikin. Nah, setelah menikah, Solikin diberi rumah lengkap dengan perabotnya, mobil, dan diberi satu perusahaan untuk dikelola. Nah, pertanyaannya, Bapak pernah menghayal seperti itu? Nah, kan sudah, yang muda. Atau seperti filmnya Rhoma Irama dulu. Ya. Rhoma Irama itu karena dimarahi sama bapaknya, diusir dari rumah, terus gelandang. Sehingga muncul lagu Gelandangan. Nah, karena gelandangan nggak punya kerjaan, kemudian dia bisa nyopir, ngelamar sopir, jadi sopir rumah tangga. Nah, rumah tangga itu punya punya anak perempuan cantik. Nah, anak perempuannya seneng sama rumahnya, nah, itu pernah menghayal begitu, jadi iso nyopir di sebuah rumah milik orang kaya, terus dia anak wedok seneng, nah, terus menikah, misalnya, Kira-kira kalau hal itu benar-benar terjadi di dunia nyata, meski sangat kecil kemungkinan atau bahkan mustahil, apakah Solikin atau orang yang menghayalkan itu akan hidup bahagia? Laki-laki kampung, ini nandur jagung, karo angon wedhus, punya istri wanita cantik, sarjana S2, anak pengusaha besar. Begitu nikah langsung kei mobil, kei omah. Kira-kira Solikin bisa bahagia? Jawabannya kemungkinan kecil bisa, tapi kemungkinan besar tidak bisa. Bisa nih kalimat ini. Kemungkinan kecil bisa, tapi kemungkinan besar tidak bisa. Kenapa begitu? Karena Solikin dan istrinya adalah pasangan yang tidak sekufu, tidak sefrekuensi. Bahwa Solikin akan hidup bahagia, istrinya qanaah, menerima dirinya apa adanya, keluarganya juga tidak pernah menuntut apa-apa. Itu mungkin saja terjadi. Tapi yang lebih banyak terjadi adalah sebaliknya. Solikin akan hidup dalam tekanan yang luar biasa. Kecuali kalau Solikin termasuk jenis laki-laki sing dalam kurung dua blek, ya. Karena kakean mangan jangan bung, ya. Jadi ini rai gedek, ya. Nah, walaupun hidup dompleng, berarti diperlakukan kaya sopir, orang masalah. Yang urip penak, mangan turah, iso tulan-tulan. Walaupun diperlakukan kaya sopir, berarti ya. Jadi memang iso nyopir, tapi diperlakukan iso nyopir kalau diperlakukan kaya sopir kan berbeda. Jadi istrinya keluar, Mas, tuh tasnya dibawa, berarti ya. Ono sing keri, ning mburi mobil ki ono duren karo kulit duren tolong diguwaki, berarti ya. Nah, berarti
Terus begitu nanti, ya. Gerbangnya udah ditutup Mas, ya. Jaringnya nih kayak, ya, dintasi, terus begitu, ya. Nah kalau dia termasuk laki-laki yang rendah hati atau tidak punya harga diri, ya. Orang apa dilakukan timbang dua harga diri ning rekoso, ya. Rekoso ning kampung, ya. Nah, tapi umumnya orang itu tidak begitu. Laki-laki itu marwah dan kewibawaannya terletak pada nafkahnya untuk keluarga. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, suami itu pemimpin bagi istrinya. Separuh dari keqawwaman laki-laki itu terletak pada nafkahnya. Kemudian sisi yang lain, wanita itu kalau dinafkahi 100% oleh suaminya, potensi taatnya itu juga besar. Benar begitu kan? Iya. Iya. Kalau istri juga bekerja, ini tidak haram ya, boleh, tapi harus dikawal dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Kalau istri sama-sama bekerja tanpa disadari, itu merasa setara. Nah, merasa setara. Kalau setara kan tidak ada yang pada posisi memimpin dan dipimpin, tidak ada yang pada posisi memberi perintah dan harus mentaati perintah. Karena setara. Kalau gaji istri lebih besar dari suaminya, nah ini mulai tak pikir-pikir kata ora cocok aku di bojo ngene iki tadi ya. Nah, gimana gajiku 7 juta, gaji suami 2,5 tadi ya. Bayar kontrakan turah 200 tadi ya. Nah, gimana itu? Menghormatinya bagaimana? Nah, tapi kok Rasulullah kok bisa menikah dengan Ibunda Khadijah yang saudagar kaya? Nah, itu bedanya. Bedanya di situ. Rasulullah itu karyawannya atau staf marketingnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu salah satu di antara 3 orang terkaya di Mekah ketika itu. Saudagar kaya, pengusaha wanita. Nah, bedanya ketika beliau berdua ini menikah, maka Ibunda Khadijah menurunkan posisinya untuk mengangkat Rasulullah pada level yang sangat mulia. Dan Rasulullah itu punya posisi tawar yang sangat kuat. Apa? Karena Ibunda Khadijah itu sudah mengetahui sejak awal bahwa laki-laki ini, calon suaminya ini, atau ketika sudah menjadi suaminya, ini calon Nabi. Ibunda Khadijah itu sudah menangkap sinyal itu. Sehingga beliau itu menunggu-nunggu kapan wahyu turun. Kapan wahyu turun itu menunggu-nunggu. Nah itu yang salah satu yang menjadi kuat. Sehingga Ibunda Khadijah di samping yang lainnya. Dan ini semuanya adalah takdir Allah. Nah begitu beliau berdua menikah, maka seluruh harta Ibunda Khadijah itu diserahkan kepada Rasulullah. Dan beliau menerima nafkah seberapapun yang diberikan oleh Rasulullah. Mau nyari? Yang kayak begitu. Kalau ada tur gelem kalih jenengan nggih monggo tadi ya. Kula nggih ngenteni ora teko-teko tadi ya. Ya, umumnya wanita itu nek sugih ya pengen di bojo sing luwih sugih ya begitu. Jadi solikin itu tidak akan sulit untuk bisa bahagia hidup dalam kondisi seperti itu. Maka samakan frekuensinya, samakan berbagai hal yang memang bisa disamakan, tapi dalam urusan-urusan yang memang tidak bisa sama, ya kita harus kedepankan kecintaan, kasih sayang dan kemaafan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih.